Perkenalkan, nama saya Febrianto Budi Santoso, NIM saya 2011023 dari Diploma 3 Keperawatan semester 2. Pada video mikroteknik kali ini, saya akan membahas tentang prinsip benar obat pada tugas farmakologi. Nah, prinsip benar obat ada 6 teman-teman. Yang pertama, benar obat, pasien, cara, benar dosis, benar waktu, dan benar dokumentasi. Mari kita bahas. Nah, ini prinsip benar obat ada 12 ya teman-teman secara umum. Ini ada benar pengajian. Nah, data tentang kebutuhan pasien ini harus kita kaji terlebih dahulu. Jadi sebelum kita memberikan obat kepada pasien, kita harus mengkaji kepada pasien dulu, seperti tanda-tanda vital. Selanjutnya ada benar obat. Nah, untuk benar obat ini, kita harus mengecek tanggal kadaluarsa, periksa level obat sebelum diberikan kepada pasien. Misalnya, pembelian dari 3 kali sehari atau 2 kali sehari. Dan misal level tidak terbaca, teman-teman bisa kembalikan kepada instansi farmasi. Selanjutnya ada benar pasien. Nah, kita harus mengecek identitas pasiennya harus benar, teman-teman. Dengan menanyakan kepada pasien itu sendiri, jika pasien sadar, menanyakan pada gelang identifikasi pada menempel pada tangan. Jika pasien tidak sadar, kita bisa menanyakan kepada keluarga. Selanjutnya ada benar dosis. Nah, kita harus menghitung dosis rumus pasien ini, teman-teman, sebelum kita kasihkan kepada pasien. Nah, titik desimal dan satuannya harus benar ya, teman-teman, agar tidak salah. Dan ada juga obat yang tidak boleh digerus atau dibelah. Ada cara atau rute pemberian obat. Nah, obat oral melalui mulut, sublingual itu bawah lidah, bukal itu antara kusen pipi, parenteral itu tidak melalui saluran cerna, instilasi melalui hidung, mata, telinga, topikal melalui krim pada kulit, rektal enema atau suppositoria melalui anal, inhalasi melalui saluran nafas. Benar waktu. Nah, dalam memberikan obat ini harus tepat waktu, teman-teman. Misal jam 7 pagi atau jam 1 siang. Jadi harus tepat waktu. Selanjutnya benar dokumentasi. Nah, setelah obat diberikan itu harus mencatat dosis, rute, waktu, oleh siapa obat diberikan. Kalau tidak diminum, maka kita harus mencatatnya dan melaporkan kepada perawat alasan klien tidak mau meminumnya. Selanjutnya benar penolakan. Nah, klien juga menolak pemberian obat, tapi perawat harus memberikan informasi dan edukasi kepada pasien tentang pemberian obat tersebut. Selanjutnya benar riwayat pengobatan. Nah, terkait kondisi sekarang yang menyebabkan pasien melakukan pengobatan itu kenapa, dan riwayat penyakit riwayat pengobatan sebelumnya. Selanjutnya ada interaksi antara obat dengan makanan. Nah, perawat harus tahu obat ini bisa mengalami penurunan absorpsi atau penurunan efek apa terhadap pasien jika obat ini diberikan bersamaan dengan makanan tertentu. Kemudian dia benar pendidikan kesehatan. Nah, perawat juga harus tahu manfaat obat secara umum, penggunaan obat yang baik dan benar, alasan terapi obat ini untuk apa, gitu. Selanjutnya ada benar evaluasi. Nah, perawat harus memantau dan mengawasi kinerja obat setelah pemberian obat atau adanya alergi terhadap pasien. Nah, ini ada undang-undang yang mengatur tentang pemberian obat kepada pasien, agar perawat juga harus berhati-hati ketika memberikan obat agar tidak terjerat hukum undang-undang yang berlaku. Jadi kita harus memberikan obat pada pasien harus benarlah sesuai dengan dosisnya agar tidak berdosis. Selanjutnya ada bagaimana untuk meminimalisir MI. Nah, yang pertama mempunyai pengetahuan yang luas. Kita harus tahu apa obatnya, kapan diberikan, dan apa efek sampingnya. Yang kedua, membangun sistem yang baik. Jangan sampai terjadi mitigation error. Ada alert system atau warning system jika obat salah diberikan kepada pasien. Dan yang ketiga, komunikasi konseling, menyampaikan secara tepat kepada pasien. Nah, terakhir, terkait presenting pada sore kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.